Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Yesus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan,
yang telah kau laksanakan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami dapat bersaksi bahwa semakin banyak orang mengimani Putra-Mu itu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dipetik dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar dari padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada seorang yang miskin itu pula kamu berkata, "Berdirilah saja di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpukan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap, dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasuki jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat petang dan selamat datang saudara-saudari ke dalam perayaan kita lagi pada hari ini,
Dan hari ini lagi gereja merayakan hari Minggu yang ke-23. Dan seperti biasa, pertama-tama kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan segala berkat, rahmat dan keberuntungan Dia kepada kita sepanjang minggu yang kita telah lalui. Dari minggu lalu yang kita hadiri ibadat sabda ataupun misa kudus, dan hari ini kita datang lagi kepada Tuhan. Dan untuk itu kita mau bersyukur. Kita mau bersyukur segala apa yang Tuhan telah berkati kita. Panorama kehidupan kita yang begitu besar yang akan kita hadapi juga sepanjang minggu yang akan datang ini dengan sabdanya. Tuhan tahu sudah apa yang akan kita hadapi. Tuhan tahu sudah apa yang akan kita hadapi dan apa yang akan membuatkan sesuatu kepada kita. Banyak mungkin ada kemungkinan juga yang boleh membawakan kita sukacita, tapi ada juga boleh membawakan kita putus asa dan membuatkan kita kecewa. Mungkin semua itu kemungkinan di dalam kehidupan kita yang akan mungkin kalau hari ini kau pikirkan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang akan mungkin dapat melakukan sedemikian di dalam kehidupan saya, karena saya baik-baik saja. Dan itu segalanya seharusnya ia akan menjadi yang terbaik, menjadi seperti menjadi dengan apa yang Tuhan inginkan yang baik-baik. Dan keselamanya pada hari ini, sabda ini sebenarnya adalah memberikan kita kekuatan, memberikan kita bekalan untuk kita bersedia. Untuk kita bersedia dengan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita seterusnya yang ke hadapan ini. Dalam boleh dikatakan sepanjang minggu ini sebelum kita datang lagi di sini minggu yang akan datang. Dan sabda Tuhan memberitahukan kepada kita, memperlihatkan kepada kita supaya bukan saja kita harus berjaga-jaga, tetapi memperlihatkan kepada kita kemungkinan ini akan terjadi, dan bukan satu kemungkinan, kejadian akan berlaku. Kejadian-kejadian yang akan berlaku di dalam kehidupan kita. Dengan sabda ini menguatkan kepada kita supaya kita jangan putus asa, kita jangan kecewa, jangan kecil hati. Malahan kita seharusnya berani dan dengan keyakinan untuk menghadapi Dia. Mungkin mendapat kesukaran, mungkin kita akan mendapatkan rintangan, tetapi sabda ini menjemput kepada kita agar pada hari ini, kalau kita betul-betul percaya, kalau kita betul-betul yakin dengan apa yang Tuhan boleh lakukan di dalam kehidupan kita, tidak ada yang mustahil untuk kita untuk kita menghadapi segalanya. Pembacaan pertama pada hari ini dalam Alkitab, Yesaya mengatakan tentang hari ini. Apa yang dia katakan pada mulanya, kitab Yesaya ini ditulis sememangnya memberi satu nubuat kepada bangsa Israel yang sedang menghadapi, yang sedang berada di dalam keadaan dan situasi yang sememangnya sukar untuk melihat jalan keluar, ataupun sukar untuk melihat cahaya, sukar untuk melihat sesuatu yang baik akan datang daripada situasi keadaan yang mereka hadapi pada ketika itu. Dan memang pada ketika itu surat ini, Yesaya bernubuat ini, bangsa Israel berada lagi di dalam pembuangan. Ini pembuangan di Babylon sebenarnya, yaitu mereka telah lagi kena buang selepas mereka sudah balik keluar Mesir, balik tanah perjanjian. Sekarang mereka dibuang lagi, dan sekarang dengan keadaan situasi itu yang memangnya kalau dilihat ini sudah ditinggalkan. Tetapi nabi-nabi datang kepada bangsa Israel ini untuk menubuat kepada mereka. Tuhan tidak pernah pun meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah pun meninggal mereka dalam apa situasi keadaan mereka pun. Malahan senantiasa Tuhan membenarkan itu terjadi supaya kita dapat lebih melihat, lebih tekun, lebih yakin dengan tindakan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan apakah dia? Kita bisa mengatakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu.
Pada waktu itu mata orang-orang buta dicelitkan, telinga orang tuli dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar dari padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang bakal, yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Sesuatu kalau dilihat semua dia ini adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang bukan yang mustahil, impossible, tetapi tidak akan jadi, tidak pernah terjadi, tidak pernah berlaku dengan keadaan-keadaan itu. Karena keadaan itu sudah menjadi satu petanda, satu matlamat, karena itulah yang akan terjadi. Kehancuran, kemusnahan, dan kematian. Dari sebab itu Nabi Yesaya mengatakan ini kepada bangsa Israel. Dia memberitahukan kepada sesuatu yang sukar. Contoh dia katakan mata orang buta dicelitkan. Kalau dia buta dari kecil lagi macam mana dia boleh lihat? Dia punya urat-urat semua dia itu sudah hilang. Dan apa yang dia katakan semua di sini ini saudara-saudari Yesaya mengatakan adalah semua keistimewaan manusia. Dan semua keistimewaan dan hak manusia. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dalam Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perempuan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sebelum kepada doa umat, kita akan buat satu upacara, yaitu upacara penyerahan tugas kalian komedi. Semua boleh duduk dulu. Saudara sekalian, kini para calon akan dilantik menjadi pelayan komuni kudus, agar sesudah pelantikan ini mereka dapat langsung melaksanakan tugasnya dengan hati yang mantap. Para calon kami persilakan maju ke depan, yakni saudara Angela Radius Musi, Albre Ambrose Philip, Saya hadir. Ambrose Philip, Saya hadir. Aranius Salim, Adena Raimi, Stanley Jamie, Angelina Justina Lakuman, Benedict Abi, Bruno Bro James, Benjamin Lalu, Bonnie Gilson, Benedict Adil, Crisis Edward, Saya hadir. Christina Linti, Christopher Dwali Muraat, Camillus bin Bomin, Dolores Benjamin, Saya hadir. Devante Siman, Denus Sihon, Emma Binsipin, Elvis Ramiki, Evelyn binti Lobo, Eva Kesum, Elvin Jumil, Felix Benjamin, Francis Rasimin Akul, Florence Sinti, Gabriel Singi, Saya hadir. George Sudidan, Saya hadir. Jeffrey Yusuf, Saya hadir. Henrikus Wang Jawan, Saya hadir. Ivi Mungkai, Saya hadir. Jenikson Jaksini, Saya hadir. Joey Xavier Naili, Saya hadir. Jainan Malusin, Joseph Putra, Jude Justin, Saya hadir.
Justin Vincent, Saya hadir. Jerman Agustin, Saya hadir. Jake Jeremy Jamius, Saya hadir. Joseph bin Kampulang, Saya hadir. JC Juicy Gadawat, Saya hadir. Johannes Meningin, Saya hadir. Joan bin Kamarang, Saya hadir. Lisa Rasuin binti Daransun, Saya hadir. Wijuri Ikun, Saya hadir. Lili Tanur, Saya hadir. Liam James, Saya hadir. Maria Asun, Saya hadir. Marco Michael, Saya hadir. Melati Dusun, Saya hadir. Marcella Deng, Saya hadir. Marius Sitipan, Saya hadir. Karatin Palalu, Saya hadir. Martin Goromot, Nancy Pia, Saya hadir. Nur Haji binti Stephen, Saya hadir. Nelly Rumsap, Saya Olga Sambilin, hadir. Penny Emma Pius, Saya hadir. Felicia Suari, Saya hadir. Patricia binti Saibun, Saya hadir. Rosie binti Siti, Saya hadir. Richard Abi, Saya hadir. Rose Sumpungan, Saya hadir. Rafael Luis Tinggi, Saya hadir. Rosini binti Rumsum, Saya hadir. Sister Caroline Duli, Saya hadir. Simon Pai, Saya hadir. Seifu Bunsalam alias Vincent, Saya hadir. Sivan alias Fredolin Singi, Saya hadir. Stephen Garamu, Saya hadir. Sally binti Dwi, Saya hadir. Sabila Judili, Saya hadir. Teresia Yangpat, Saya hadir. Belina Benedict, Saya hadir. Valentino Sapta, Saya hadir. Walter Sunin, Saya hadir. Yang terhormat Padri Paroki inilah calon yang telah diusulkan umat beriman di paroki ini. Seluruh umat mohon dengan rendah hati sudilah Padri mengukuhkan mereka menjadi pelayan Komuni Kudus tak lazim. Tahukah saudara apakah mereka ini layak? Berdasarkan kesaksian umat dan majelis pastoral paroki yang menyetujui pengajuan mereka, saya berani memberi kesaksian bahwa mereka memang layak. Dengan pertolongan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus dan sesuai dengan penganaan Uskup Agung kita John Wong, saya akan mengukuhkan saudara-saudari ini menjadi pelayan komuni Talasi Paroki St. Pius ke-10 Bundu Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, tugas seorang pelayan komuni Talasi ialah menerima komuni kudus kepada diri sendiri dan sesama umat beriman, serta membawa tubuh Kristus kepada umat yang sakit dan memerlukan toppangan dari santapan rohani itu. Pelayanan ini suci, sebab langsung mengambil kepada hadirat Allah dan sakramen Ekaristi, dan karena merupakan pelayanan yang sangat diperlukan umat demi kelestarian dan pertumbuhan hidup mereka sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudariku seluruh umat beriman, dalam upacara pengukuhan ini kita sekaligus akan mohon agar Allah menambahkan rahmat-Nya kepada gereja, bukan saja kepada saudara-saudari yang dikukuh dalam pelayanan baru, tetapi juga kepada seluruh umat, sebab segala pelayanan diserahkan dan dilaksanakan demi kepentingan seluruh umat. Nah, saudara-saudaraku para calon, sebelum kamu dikukuhkan sebagai pelayan komuni tak lazim, perkenankan saya bertanya. Bersediakah saudara-saudari dilantik menjadi kepelayan komuni tak lazim bagi umat Kristus di paroki ini? Ya, kami bersedia. Bersediakah saudara-saudari membantu padri dan uskup melayani keperluan umat beriman akan santapan tubuh Kristus, dan dengan demikian ikut membangun jemaat sendiri menjadi tubuh Kristus yang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah saudara-saudari selalu bersikap hormat terhadap sakramen Ekaristi
dan dengan itu memberi teladan hidup bagi seluruh umat. Ya, kami bersedia. Bersediakah saudara-saudari selaku membina hidup suci selaras dengan pelayanan tugas saudara dan saudari? Dengan pertolongan Allah, kami bersedia. Semoga Allah menyempurnakan pekerjaan yang baik telah dimulainya dalam diri saudara-saudari. Amin. Saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa dengan segenap hati agar Tuhan berkenan melimpahi para calon pelayan komite lazim ini dengan berkat-Nya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan setia. Tuhan Yesus Kristus, makanan surgawi bagi setiap orang beriman, atas nama gerejamu, saya mengukuhkan saudara-saudari yang berdiri di hadapanmu ini menjadi pelayan komunitas lazim. Sudilah Engkau menerimanya dan mengukuhkan mereka dalam pelayanan yang mulia ini, dan sudilah mendampingi mereka dalam ikut melayani perjamuan kudus, sehingga sesudah tugas pelayanan di dunia ini selesai, mereka pantas Kau ikut sertakan dalam pelayanan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dari mana fiksi ini Polci sebagai lambang tugas saudara dan saudari. Semoga pelayanan saudara selalu mengidamkan kekuatan dan kesegaran baru bagi hidup umat beriman. Laksanakanlah tugas pelayanan saudara-saudari dengan penuh hormat dan dengan hati yang pantas. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
sebagai tanda pengukuhan saudara-saudari kita ini dalam tugas pelayanan komini dan sekaligus sebagai ungkapan keputusan akan diserahkan surat keputusan dan sijil kuasa yang telah diberikan oleh Bapak Uskup Agung atas nama gereja. Surat pelantikan dan sijil kuasa untuk membagi komini kudus berkat Tuhan. Dengan ini saya, Uskup Agung John Moore, memberi tugas kepada saudara-saudari ini untuk membagi komini kudus pada perayaan Ekaristi dan ibadat sabda serta memberikannya kepada orang sakit. Tugasan ini berkuat kuasa mulai dari tarikh 7 September 2024 dan berakhir pada 7 September 2025. Semoga Tuhan selalu berkenan melindungi dan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara dalam menjalankan tugas pelayanan suci ini.
Marilah kita berdiri. Kristus kehadiran kerajaan Allah yang menyelamatkan, yang menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Marilah kita dengan mantap berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Bagi gereja kita, Bapa suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, dampingilah para Bapa suci kami, para uskup dan para imam, agar dalam membimbing umat lebih didorong oleh cinta kasih daripada oleh hukum secara harfiah, dan marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkatilah masyarakat kami untuk tetap setia dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta mau terlibat dalam memberi diri bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan kesulitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, bisu, tuli, dan buta, ya Bapa, teguhkanlah semangat dan pengharapan orang-orang yang sakit, bisu, tuli, dan buta, sehingga dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus dan demi cinta kasih sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, terangilah kami agar jangan silau oleh kekayaan, tetapi terlalu waspada serta berbela rasa terhadap kesulitan sesama sebagai pengikut Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa Keuskupan Agung. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena proses pembaharuan yang kami alami di Keuskupan Agung ini, dan karena memanggil kami untuk terus bertobat secara pribadi dan sebagai satu komuniti. Roh telah menyadarkan kami akan pentingnya untuk selalu berdoa, taat setia kepada firman-Mu, memupuk perpaduan di dalam
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang penuh kasih, semoga melalui persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan memilih kami untuk menjadi pewaris-pewaris karya keselamatan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami angkat Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. selayak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan perantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dia Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia menentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih
dalam persatuan dengan Paus kami Francis dan uskup kami John serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Ingatlah dan membalas, ingatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas kurang dalam percaya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin.
Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Mampukanlah kami untuk melihat dan mewartakan karya cinta kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Utuslah roh kebijaksanaan-Mu untuk memimpin kami dalam pensiarahan menuju kepadamu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. So, semoga Tuhan memberkati mereka dan memberkati kita semua. Dengan Tuhan bersama-Mu dan bersama-Mu. Dan saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kisah kita sudah selesai. Pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah.
Pusat. Video juga macam kamera juga tak? Apa namanya? Ya tuh Insta. Kamu tidak tahu apa dia namanya? Apa nama? Ini. Insta. Dia gambar. Tolong. Ambil siapa ini? Bayar. Mari. Hah? Sama siapa? Dia. Segambar di situ.